Mengapa saya pilih diplomasi empat benua? Tentunya karena simpel saja, karena saya pernah bertugas di empat benua. Tadi telah disebutkan oleh Mbak Debbie, yaitu di Kanada adalah benua Amerika, kemudian 2 kali di Eropa, yaitu di Austria dan di Belgia. Dan ketiga adalah di Singapura, itu benua Asia, dan yang terakhir di Afrika. Itulah 4 benua yang saya pernah bertugas. Tapi kok banyak sekali 14 negara ya. Karena di Afrika yang terakhir saya merangkap 8 negara. Jadi kalau total 6 kali penugasan plus 8 negara. 6 kali kan itu 6 negara. Nah 8-nya lagi adalah rangkapan saya waktu di Senegal. Ini nanti saya ceritakan selanjutnya. Dan mengapa ini adalah ujung bumi atau mengabdi hingga ujung bumi, yaitu karena tadi saya pernah bertugas di Afrika Selatan, di Cape Town. Itu adalah bagian paling selatan dari benua Afrika atau ujung bumi dunia lah, salah satu bagian selatan ya. Jadi itulah sebabnya saya memilih judul Diplomasi 4 Benua, catatan mengabdi hingga ujung bumi. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya saya sudah lama menulis buku ini dan juga beberapa saran dari beberapa teman, ayo nulis buku, tulis dong pengalamannya. Tapi karena saya salah strategi, karena bukan penulis jadi salah strategi, saya mikir terlalu lama di judul, berkutat terlalu lama di judul. Judulnya apa yang saya menarik supaya dibaca di orang gitu kan. Tapi akhirnya nggak jadi. Terus saya ketemu Pak Patris di salah satu acara bedah buku di Kemlu, bukunya Pak Sumadi kalau salah Pak Patris ya. Saya cerita pada Pak Patris, saya ada naskah gini-gini, tapi saya masih bingung judulnya apa. Gak usah mikir judul, tulis saja buku apa yang ada, sampaikan nanti ke saya gitu kan. Akhirnya dengan bantuan beberapa teman, selesailah buku saya di naskahnya. Ya. Kurang lebih ini saya mulai dari efektif mulai dari masa awalnya pandemi. Tadi kan dikatakan oleh Mas Aryo, ngapain nih pandemi ini kalau di rumah aja gitu kan. Nah itulah salah satu hasil positif dari pandemi ini adalah menulis buku gitu ya. Ya, terbitlah buku saya dan tentunya kurang lebih setahun lah saya menulis itu ya. Kemudian buku ini terjadi dari 17 bab ya. Inilah cerita pengalaman saya dari masa kecil hingga berkarir sebagai diplomat selama lebih kurang 35 tahun. Jadi ini praktis, buku ini adalah pengalaman praktek diplomasi. Gitu ya. Lebih banyak praktek diplomasinya. Gitu. Kemudian pada bab 2 dan 3 buku ini, saya cerita tentang masa kecil saya. Awalnya saya waktu kecil tidak bercita-cita sebagai diplomat ya. Dan itu cita-cita anak kecil ya. Saya pertama ingin jadi tentara. Terinspirasi oleh peristiwa G30S PKI tahun 65. Bagaimana hebatnya RPKAD dulu namanya, sekarang Kopassus, bisa menumpas gerombolan-gerombolan PKI. Tapi seiringnya jalan, saya waktu di SMA tidak masuk ke jurusan IPA atau Paspal dulu namanya ya. Itu kan syaratnya untuk jadi masuk Akabri harus IPA. Ya. Akhirnya kandas lah cita-cita saya menjadi tentara. Kemudian kuliah di Unpad, Fakultas Sospol Hubungan Internasional. Di situ saya selama berjalan juga enak juga jadi dosen ya, jadi bidang pendidikan. Mulai timbul pengenan jadi dosen. Setelah lulus saya sempat memang jadi asisten sebentar, tapi saya lihat prosesnya kok lama ya pengangkatan sebagai pegawai sosial pegawai negeri. Dulu kan inginnya kalau habis setelah lulus langsung kerja gitu ya, atau resmi diangkat jadi pegawai gitu. Akhirnya ada pembukaan penerimaan di Kemlu, Deplu itu. Saya masuk coba daftar sana, ternyata cepat sekali prosesnya. Jadi akhirnya tentara kandas, jadi dosen kandas. Akhirnya berlabuhlah di Kemlu gitu ya. Nah, itu akhirnya berkarir selama 35 tahun sebagai diplomat. Gitu. Ceritanya awalnya itu ya. Lanjutkan yang kedua. Slide yang kedua ya. Nah, setelah masuk di Kemlu ikut tes kan. Tes lulus, kemudian untuk menjadi diplomat itu harus ada pendidikannya selama setahun ya, itu pendidikan itu. Dan waktu tes itu juga tadi ada yang Mas Arya Pak ya yang jadi diplomat bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu ya. Saya juga termasuk bahasa Inggris yang nggak bagus. Tapi untuk pada waktu tes itu yang paling menentukan adalah psikotes.
ini orang ini cocok nggak jadi diplomat gitu loh. Soal kemampuan berbahasa, pengetahuan itu bisa di-improve ya, di-upgrade. Tapi kalau tadi psikotes dari sononya udah nggak cocok ya nggak bisa gitu kan ya. Jadi ya itu saya alami karena saya termasuk bahasa Inggris yang pada waktu itu belum sehebat atau belum inilah sepandai yang, tapi memang memenuhi syarat untuk lulus. Tapi tidak dibandingkan calon-calon lain yang dites lebih banyak juga yang bagus. Tapi ini kan gagal karena psikotes tadi. Jadi itu salah satu faktor yang menentukan untuk jadi diplomat adalah karakter orang ya. Nah, yang menarik juga selama pendidikan itu ini permintaan dari almarhum Pak Mokhtar Kesematmaja sebagai Menlu waktu itu, diplomat harus bisa mengetik. Jangan tergantung pada staf atau tenaga administrasi yang itu. Ini betul. Jadi pada waktu pendidikan ada materi mengetik, pelajaran mengetik. Aneh ya, kan itu pelajaran diplomat, sekolah diplomat ada pelajaran mengetik. Gurunya dari ASMI, Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia. Itu ya. Ya, itulah salah satu. Jadi betul juga yang Pak Mokhtar katakan bahwa akhirnya diplomat harus bisa mengetik. Sekarang kan dengan perkembangan waktu makin berkurang tenaga administratif yang. Nah, selanjutnya sebelum saya penugasan, saya sempat bertugas di Direktorat Organisasi Internasional, Dijen Politik. Itulah awal karir saya di Kemlu dan menangani isu perlucutan senjata yang dibahas di forum PBB. Jadi selama 3 tahun saya bertugas di situ. Dan selama itu juga saya sempat menghadiri sebagai anggota delegasi sidang Komite Perlucutan Senjata di Jenewa selama 3 bulan. Ini sidangnya lama banget 3 bulan ini kan. Dan yang uniknya adalah pengalaman saya pertama kali ke luar negeri. Nah, ini naik pesawat lagi kan, pertama kali juga naik pesawat. Orang Bogor naik pesawat. Kalau orang dari luar Jawa ke Jakarta mungkin bisa udah punya pengalaman, tapi jadi bagaimana ini naik pesawat? Akhirnya musim dingin lagi, salju. Bogor ya dingin waktu itu, cuman belum ada salju, nggak ada salju kan. Jadi ya pengalamannya keluar negeri pertama, naik pesawat pertama kali dan pertama kali megang salju. Itulah di Jenewa, Swiss. Dan tadi Pak Saryo juga pernah pengalaman cerita nyetir pertama di luar negeri. Saya pertama kali nyetir di luar negeri di Jenewa. Jadi liburan Paskah diajak oleh teman saya ke Belanda dari Jenewa. Liburnya kan long weekend tuh, lumayan. Saya belum pernah nyetir kan setir kiri. Jadi semalam sebelum paginya berangkat, belajar dulu di Jenewa itu nyetir setir kiri. Gitu Mas Aryo. Jadi akhirnya sampai juga ke Belanda pulang pergi. Wah, menarik Pak. Nanti cerita yang di Kanada lain lagi tuh. Ya itulah Pak. Jadi alhamdulillah setelah 3 bulan. Nah sebagai junior, yang delegasi yang paling junior, kerjaan saya selama 3 bulan adalah bikin laporan, mengumpulkan dokumen. Itu aja. Ya tentunya kan kita harus melayani duta besar, para senior saya lah gitu ya. Bikin laporan ya harus selesai. Hari itu juga sidang selesai jam 8, jam 9 harus selesai juga. Supaya karena berikutnya kalau ditunda akan numpuk gitu kan. Jadi ya itulah juga pengalaman yang berharga buat saya. Bagaimana menjadi diplomat itu harus kita tahan lah ya. Kemudian setelah itu, pada bulan berikutnya saya ditugaskan ke Kanada, 84-88. Nah, Kanada ini ada dua masa ya penugasannya. Yang pertama adalah magang saya di sana. Jadi dulu ada program magang bagi yang baru lulus Sekdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri itu, program magang setahun. Nah, magangnya di luar negeri perwakilan, maksudnya supaya mereka siap bekerja loh, para diplomat muda ini. Nah, selama setahun di Kanada, awal tahun pertama di Kanada, setengah hari dari pagi sampai siang itu belajar bahasa Inggris di universitas. Jadi kalau pagi jadi mahasiswa, ya pakaian pun gaya mahasiswa, siang setelah after lunch itu kerja di KBRI gitu, kerja lah, praktek kerja, belajar bekerja. Itu selama setahun di sana, itu yang saya lakukan. Nah, pada akhir magang itu, ada berlima kami saat itu ya. Itu Dubes Pak Hasim Jalal, kan ada evaluasi. Mengumumkan satu acara itu. Dari 5 ini ada 1 yang nggak lulus. Katanya. Wah, deg-degan kami semua sini kan. Siapa yang nggak lulus nih katanya. Karena setelah itu, teman-teman itu kan ditugaskan berangkat ke tempat lain gitu ya.
udah sebut semuanya disebut, yang 4 saya nggak disebut. Wah ini saya nggak lulus kalau gitu kan. Ternyata beliau senang guru juga, senang bercanda. Anda Jati ditempatkan di Kanada, jadi dia nggak pindah. Sepanjang bilang nggak lulus katanya gitu. Jadi itu yang Kanada emang dahsyat winternya, luar biasa. Tentunya ada 2 pengalaman diplomasi yang saya belajar di Kanada, selain pengalaman pribadi yang ada di buku yang tulis. Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan suatu acara penyerahan kredensial. Kan bilang ada pergantian duta besar, saya bertugas sebagai pejabat protokol konsuler harus menyiapkan acara penyerahan kredensial bagi duta besar yang baru. Nah, itulah saya belajar di situ sebagai diplomat junior, tentunya berkoordinasi dengan Kemlu dan juga bimbingan dari duta besar. Gitu ya. Pengalaman yang kedua, diplomasi yang kedua selama di Ottawa itu adalah sebagai anggota delegasi Konferensi on International Trade in Endangered Species, Wild Flora and Fauna, CITES. Pada waktu itu Indonesia mencalonkan diri sebagai tuan rumah untuk konferensi berikutnya. Dan kita semua all out lah, bagaimana promosi ya dengan segala sekuat tenaga supaya Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, dan berhasil gitu ya. Semua itu hostnya dari Kehutanan, Kementerian Kehutanan ya. Dan akhirnya berhasil pada tahun 87 itu. 87. Tapi kemudian dalam perjalanannya ada masalah teknis sehingga Indonesia tidak melaksanakan sebagai tuan rumah, dipindahkan ke negara lain. Kalau cerita yang selingannya, ya itu tadi ada kunjungan Pak Emil Salim. Saya masih tugas di bidang ekonomi ya, membantu ekonomi. Tentunya Pak Emil Salim nginap di Wisma. Saya pagi-pagi sudah tiba di Wisma nih sebagai junior ya, harus siap lah. Betul saja, Pak Emil ada acara dadakan, harus pergi. Nah supirnya Pak Dubes ini belum siap, kan nggak diberitahu bagaimana, pokoknya Pak Hasim Jalal lah. Dia manggil saya Ti kan, Ti kamu nyupirin Pak Emil pakai Cadillac. Nah inilah mobil yang belum pernah saya lihat, belum pernah saya pegang gitu ya, semuanya elektrik, musim winter, bisa dibayangkan waktu itu. Terus mindahin, geser kursi juga kan, kalau mobil biasa tarik belakang bawah kan ada penarikannya, ini di mana tombolnya, belum lagi yang untuk mendefrost salju ya, freezing di kaca gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai juga ke tempat acara dengan jantung deg-degan. Yang penting Pak Emil sampai dulu, tidak terlambat ke acara. Itulah yang menariknya itu ya. Dan yang ketiga adalah di Kanada itu kita juga Pak Hasim ini baik sekali orangnya, dan saya banyak belajar dari beliau ya, bagaimana menjadi diplomat dan juga bagaimana bergaul dengan orang asing gitu ya. Itulah jelas tentang Kanada. Kemudian saya pulang. Ini saya cerita mengenai penugasan di luar negeri dulu ya. Nanti yang dalam negerinya belakangan, mungkin kan ini kata diplomasi, jadi ya saya lebih banyak ke luar negeri lah. Yang kedua, penugasan yang kedua adalah di Wiener, Austria. Ini kotanya Mozart, kota musik. Makanan yang terkenalnya adalah Wiener Schnitzel ya, daging sapi pakai tepung. Nah di sini ada 2 tugas ya, tugas bilateral dan multilateral, yaitu bilateral dengan Austria, Republik Austria, dan multilateralnya adalah karena di Wiener ada markas PBB yang menangani masalah pembangunan, ekonomi dan sosial, juga ada tenaga atom, IAEA, markasnya di sana. Yang ketiga di sana juga ada OPEC, sekretariat OPEC. Dulu sekjennya Pak Subroto, mantan Mentamben, dia masih hidup sekarang. Nah, disitulah saya belajar di Wiener itu, bagaimana kita meng-approach bilateral, dan Austria anggota IGGI. Jadi setiap tahun kita harus bisa diplomasi supaya memberikan komitmen untuk bantuan, dan harus meningkat. Kita laporkan ke Jakarta, jangan sampai turun bantuan itu kan, karena pembangunan sedang gencar-gencarnya pada waktu itu. Dan di multilateralnya PBB kita aktif juga di UNIDO, dan
Kemudian OPEC, kalau OPEC kita tidak banyak terlibat ya, KBRI maksudnya ya, tidak banyak terlibat karena yang berperan adalah Menteri Pertambangan Energi. Dan sidangnya pun tidak lebih banyak informal di sana. Jadi kita hanya membantu mensupport saja sifatnya. Jadi sidang-sidang OPEC itu lebih banyak informalnya, bagaimana mereka melakukan dialog dengan sesama menteri supaya kuota OPEC itu bisa tetap dipertahankan atau juga meningkat, harus turun bagaimana. Dan uniknya keputusan itu diambil tiap weekend. Sidangnya itu weekend. Supaya tidak mempengaruhi harga minyak. Kalau di weekend. Jadi Senin sudah berlaku harga baru. Itu yang di Wina. Kemudian ketiga, saya masih di Eropa lagi. Jadi ini kalau dia dari winternya ini makin berkurang ya, makin tidak dahsyat ya. Ottawa dahsyat banget. Austria mulai agak lebih ringan lah. Nah, yang ketiga adalah di Brussels, Eropa. Ini lebih ringan lagi winternya. Tidak sedahsyat yang kedua sekali. Di Brussels ini ada pengalaman juga menarik yang beberapa catatan saya. Pada waktu itu 98 sedang krismon. Sedang hebat-hebatnya krismon, puncak-puncaknya kurs rupiah 17.000 masalahnya. Dan saya salah satunya pejabat atau staf Kemlu yang diberangkatkan. Masalahnya sepele karena uang tagihan tiket saya sudah dibayar oleh Kemlu sebelum sampai 17.000. Nah itu jadi ya saya bisa lolos. Nah sampai di perwakilan juga saya hadapi beberapa masalah, bukan masalah ya, tantangan sebagai akibat dari krismon itu. Saya harus memberhentikan karena ada kebijakan pengurangan staf, local staff terutama, memberhentikan local staff yang berpenghasilan ganda. Wah, orang baru sebagai tim kepegawaian di KBRI harus memberhentikan staf yang sudah lama bekerja, karena kan tidak enak. Tapi ya akhirnya dengan pendekatan yang kemanusiaan, teman-teman local staff yang punya penghasilan ganda pada waktu itu, mereka kita diminta untuk berhenti. Artinya ganda itu suami istri bekerja ya. Dan juga ada teman diplomat yang pulang gitu ya. Karena ada pengurangan home staff dan juga local staff. Saya malah datang dia pulang gitu kan, dipulangkan gitu ya. Bukan pulang karena habis tugasnya, dipulangkan. Ada pengalaman lain di Brussels adalah pergantian mata uang. Dari mata uang negara masing-masing negara anggota, waktu itu masih 15 negara ya, dengan euro. Ya, itu tahun 99 ya, pergantian mata uang euro itu. Nah ini juga berdampak juga bagi anggaran KBRI, karena pada waktu itu nilai tukar euro terhadap dolar sangat kuat, sedangkan anggaran perwakilan dikirimkan atau diberikan dalam bentuk dolar. Jadi ini cukup sangat memberatkan juga pada waktu dampaknya dari euro itu. Kemudian saya sempat mengalami juga kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ke Brussels musim dingin. Ini bagian dari perjalanan beliau ke 13 negara secara maraton. Bisa dibayangkan pada waktu itu karena mendarat di lapangan militer tidak ada garda yang gitu, terbalai-balai lah ya, belalai gajah jadi lupa. Garbarata ya. Jadi beliau keluar di luar udara dingin gitu. Ini sangat prihatin juga ya. Tapi akhirnya bisa walaupun semalam kunjungannya. Dan juga selama di Brussels saya beberapa kali menjadi acting. Di sana ada atasnya perdagangan ya. Nah, banyak isu-isu perdagangan yang muncul atau diajukan oleh Uni Eropa. Karena pejabatnya nggak ada, saya bilang ekonomi, ya salah yang menghadapi. Saya pernah menghadapi 6 orang pengacara dari Komisi Eropa dengan berbagai tuduhan, isu tentang perdagangan produk ekspor kita. Ya, sebisa mungkin saya jawab. Pertanyaannya kalau yang enggak, saya bilang saya tampung, saya laporkan ke Jakarta, nanti akan disampaikan di komunikasi lebih lanjut secara tertulis. Gitu. Itulah salah satu juga ya pengalaman diplomasi bahwa kalau kita tidak tahu jangan bilang tahu gitu, karena bisa fatal. Lebih baik kita bilang oke, kita tampung dulu pertanyaan, terima kasih, nanti kita komunikasikan lebih lanjut pada yang setelah mendapat informasi dari pusat gitu ya.
Itu biasa gitu ya. Kemudian ya setelah dari Belgia, saya balik ke Asia, ke Indonesia, dekat Indonesia. Jadi kan 98 sampai 2002. Kemudian ke Singapura. Saya sebagai wakil kepala perwakilan RI pada waktu itu 2004-2007. Kenapa judulnya saya pilih Protokol Bandara Changi? Nah, ini juga perlu saya ceritakan di sini bahwa hampir lebih dari 50% tugas diplomat atau di Singapura adalah di bandara.